Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Dalja Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Khairul Hakim, Guru SKH Negeri 01 Pembina Pandeglang, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pelaksanaan pembelajaran secara daring di SKH Negeri 01 Pembina Pandeglang untuk memenuhi uji kinerja PPG Dalja Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi desain grafis dengan aplikasi CorelDRAW di kelas 11 peserta didik CIPI. Berikut adalah video praktik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan di jam terakhir ini kita masih semangat ya. Dan tidak henti-hentinya Bapak juga mengingatkan ya, dalam kondisi di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan 6M. Baik, Bapak akan coba untuk memberikan link presensi terlebih dahulu. Untuk link presensi akan Bapak sampaikan melalui fitur chat ya. Nah, silakan. Untuk link presensi sudah Bapak sampaikan melalui fitur chat. Ya, kalian boleh isi sekarang. Ya, dan silakan untuk kameranya ya, bagi yang belum diaktifkan, diaktifkan terlebih dahulu ya, agar Bapak bisa mengawasi bagaimana kondisi kalian di sana ya. Oke teman-teman, mari sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, ya, Bapak ingatkan kembali untuk mengecek persiapannya ya, seperti laptop, mouse, buku catatan dan sebagainya begitu. Berdasarkan hasil survei kemarin, kalau Bapak lihat ya, ternyata kebanyakan itu menggunakan CorelDRAW versi yang 2021 ya. Berarti artinya CorelDRAW dengan versi terbaru itu. Dalam kegiatan pembelajaran tentunya ada sasaran yang harus dicapai. Ya, dalam hal ini kita menyebutnya indikator gitu ya. Indikator itu variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu ya, yang dijadikan pedoman atau alat ukur dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini indikatornya itu yang pertama adalah membuat karya desain grafis ya, menggunakan program komputer editor grafik CorelDRAW dengan shortcut key ya. Yang kedua indikator pencapaiannya yaitu membuat karya desain grafis ya, dengan menggunakan program komputer editor grafik berdasarkan sketsa. Yang ketiga, indikator pencapaiannya yaitu mempresentasikan hasil karya desain grafis dengan menggunakan program komputer editor grafik CorelDRAW ya. Maka dengan indikator itu kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama membuat karya desain grafis itu sendiri ya, menggunakan program komputer editor grafik CorelDRAW ya. Manfaatnya apa? Penggunaan shortcut key yang akan kita pelajari nanti, selain mempermudah penggunaan aplikasinya, juga mempercepat proses pembuatan karya desain grafis itu sendiri. Lalu berikutnya, setelah kalian dapat menggunakan shortcut key pada aplikasi CorelDRAW tersebut, kalian akan diajak untuk membuat karya desain grafis berdasarkan sketsa yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya. Manfaatnya adalah tentu saja setelah kalian dapat membuat karya desain grafis berdasarkan sketsa, kalian dapat mendigitalisasi karya sketsanya begitu kan. Oke, nah di sini bagi kalian yang belum sempat menginstal aplikasi CorelDRAW-nya, maka Bapak akan arahkan ke depannya untuk belajar secara tim ya. Yang belum menginstal atau belum memiliki perangkat, kalian akan bertugas untuk membuat sketsa yang nantinya sketsa tersebut akan dilakukan proses digitalisasi dalam tim itu oleh kalian yang sudah siap dengan aplikasinya. Nah, yang ketiga, setelah kalian dapat membuat karya desain grafis, kalian akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil pengalaman belajar kalian ya. Komunikasi itu sendiri merupakan satu kompetensi yang bisa dikatakan wajib juga di abad ke-21 ini ya kan. Tanpa mengkomunikasikan produk misalnya yang kalian tawarkan, mana mungkin produk tersebut dapat terjual misalnya ya. Jadi komunikasi juga komunikasi yang baik ya tentunya mempengaruhi keberhasilan kalian
ke depannya begitu. Namun intinya adalah kompetensi kalian dalam bidang estetika dan juga kompetensi komunikasi dalam bidang apapun, yaitu perlu kalian pelajari mulai hari ini secara serius begitu. Karena apapun tanpa keindahan dan komunikasi yang baik ya, itu akan berbeda nilainya dengan sesuatu yang bernilai indah dan tentunya dapat dipahami secara bahasa melalui komunikasi itu sendiri begitu. Oke, nah berbicara tentang dunia digital ya, yang sering kita akses hampir setiap hari itu, Bapak ingin tahu nih, biasanya di situs apa sih kalian dapat melihat atau mengapresiasi ya, atau terkadang sampai mengagumi gitu ya hasil-hasil karya daripada seniman dunia. Biasanya kalian mengakses situs apa tuh? Pinterest, Pak. Pinterest. Yang lain? Ya, jadi memang di era digital ini batasan antara ruang dan waktu itu secara tidak kita sadari kian terkikis begitu ya. Yang dulu itu kita sulit untuk mengetahui gaya visual seperti apa sih yang sedang tren saat ini. Nah, kan pasti kalian pernah melihat gambar ini. Kalau orang Banten pasti pernah lihat nih. Kalau dalam desain grafis ini karya apa nih? Logo, icon, tipografi, lambang, atau apa nih? Silakan kalian dapat menjawabnya di fitur chat ya nanti ya. Ini kalau dalam desain grafis ini tergolong kategori apa? Logo, icon, tipografi, lambang, atau apa ya? Namun yang pasti gambar ini mengkombinasikan antara huruf dan icon yang mencirikan kekhasan daerahnya begitu. Nah, kalau yang ini sebetulnya sama ya. Gambar-gambar ini memadukan antara huruf dengan icon atau nuansa tertentu. Ini yang angka 5 ini kira-kira icon daerah mana nih? Surabaya bukan, Pak? Surabaya. Nah, kedepannya diharapkan kalian akan membuat karya desain grafis dengan kategori yang lebih kompleks ya. Seperti ini misalnya. Kategori yang lebih kompleks berdasarkan tema yang diusung gitu. Lalu pada hari ini kita akan mempraktikkan membuat karya desain grafis berdasarkan huruf pada nama Banten ya. Nah, seperti ini nanti. Apa kalian tertarik untuk membuat karya seperti ini? Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bapak sudah menyampaikan ya kan mengenai gaya visual dalam desain grafis. Menurut kalian gaya visual apa sih yang paling menarik gitu? Ada yang mau bercerita? Ada hal menarik yang ingin kalian sampaikan misalnya setelah kalian membaca tentang gaya visual dalam desain grafis tersebut? Memang pada dasarnya gaya atau aliran visual itu dalam seni rupa ya khususnya akan selalu dipengaruhi oleh zaman ya. Nah, istilah tren itu juga atau apa yang kita sebut hari ini adalah kekinian ya, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi gaya atau aliran tersebut begitu. Nah, yang akan kita perhatikan pada hari ini adalah mengubah objek dalam bentuk sketsa menjadi vektor dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW pada nama Banten ya, yang tadi Bapak sampaikan. Bapak akan tayangkan videonya, silakan kalian simak baik-baik. Baik, Bapak akan share screen dulu. Untuk tahap 1 ini, kita akan membahas tentang Object Manager, bagaimana cara menampilkan komponen Object Manager di aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini kita klik window, lalu Docker, masuk Object Manager, Object Manager-nya dicentang ya. Bapak akan pandu satu orang ya. Bapak akan coba pandu satu orang. M-Aufa ada? Sudah siap M-Aufa? Siap, Pak. Nah, siap. M-Aufa pakai CorelDRAW 2021 ya. Bisa share screen nggak, Aufa? Oh, sudah dimasukin ya? Oh, Iya, Pak. Ya, cuman Object Manager-nya belum ada ya. Iya. Nah, ya, sekarang window ke Docker. Ada Object Manager. Oh, objek, coba objek paling atas objek. Bentar, Pak. Nah, itu kan udah ada layar tuh ya. Ya benar, ini Object Manager ini. Coba klik tanda panah di layar 1. Klik. Nah, itu dokumen JPG-nya udah masuk ke situ. Jadi otomatis ketika kita memasukkan gambar JPG ke dalam Corel itu masuknya ke layar 1 nanti ya, atau layar yang pertama kita buat itu layar 1. Untuk membuat layar baru ada di bawah. Coba ke bawah. Ada icon apa tuh, jajaran genjang ya ke bawah. Terus bawah. Ya ada warna hijaunya itu. Sebentar, Pak. Baik.
Yang sebelah kiri, sebelah kirinya lah. Nah itu layer. Nah untuk layer 1 itu nanti kita kunci. Ya, coba cara kuncinya gimana ya? Coba klik layer 1. ini apa? Di lock. Ya di lock. Nah itu di lock. Nah nanti kita akan menggambar di layer 2 ya. Baik, terima kasih Aufa. Kita lanjut ke bagian 2 ya. Nah ini bagian yang penting, menemukan shortcut key pada tools CorelDRAW. Jadi sebenarnya ada 3 kategori penting dalam CorelDRAW itu. Nah ini tools ini alatnya nanti, alat untuk membantu membentuk objek, ya, mengolah objek. Jadi ada pen tool, ini nanti alat akan digunakan untuk membuat garis, zoom untuk memperbesar, berkecil, pick tool untuk menseleksi objek nanti. Nah ini shape tool untuk membentuk garis ini nanti. Kalau pen tool membuat garis, nanti dibentuknya dengan shape tool gitu. Kalau hand tool, ya kita kadang-kadang butuh menggeser-geser ini ya workspace dalam CorelDRAW itu. Kita simak dulu videonya. Silakan untuk shortcut key-nya ini ya nanti ya. Nah ini tools-tools yang akan kita gunakan untuk selain shape tool nanti akan bekerjasama dengan ini. Bagaimana kita cara membuat garis lurus ya dengan convert to line. Ini membuat garis lengkung yang halus dengan smooth. Lalu mengkonvert garis lurus menjadi lengkung dengan convert line to curve ya. Lalu yang ketiga untuk mematahkan garis. Ini jadi garis membuat garis runcing seperti ya. Dengan make node cusp gitu ya. Untuk shortcut key-nya Bapak menggunakan 1, 2, dan 3. Ya, kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga ini yang Bapak tadi sebutkan untuk membuat objek dengan cara trim ya. Trim itu memotong objek. Yang kedua, weld itu menggabungkan objek, dan yang ketiga, intersect itu mengambil hasil perpotongan dari 2 objek. Jadi apabila ada 2 objek, lalu kita ambil tengahnya ini, objek ini yang kita ambil ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, baik. Bapak akan coba pandu satu orang lagi ya, dengan versi yang lain. Ada yang menggunakan CorelDRAW versi selain 2021? Najma? Najma ada? Ada, Pak. Najma pakai CorelDRAW versi berapa? X7, Pak. Nah, X7 coba ya. X7. Boleh di-share screen, Najma? Ya, Najma udah, ya sudah bisa menampilkan objek manager juga ya. Bagus, alhamdulillah. Sekarang kita akan menautkan shortcut key. Jadi ada berapa tadi, kurang lebih ada 12 tools ya. 12 tools itu yang nanti akan kita gunakan terus dalam menggambar di CorelDRAW ya. Nah, coba ke tools. Tools. Customize ya. Nah, di comments bawah comments. Nah itu tengah ya. Nah ada icon apa tuh, teropong ya kan, sebelah general.
Sebelah kiri. Kiri lagi ada icon teropong. Nah, itu fine. Nah, coba pick PICK. Ambil dulu ya. Fine next. Ya, fine. Nih. Nah, ya itu. New shortcut key. Shortcut key-nya itu pick tuh apa? Tadi masih ingat? Oke. S ya. S. Assign. Ya, jangan dulu di oke, jangan dulu. Kita cari yang lain. Itu ada pen tuh di atas pick ada pen. Nah, ya, itu shortcut key-nya key. Assign. Lalu ada pan di atas pen ada paralel lalu pan. Nah, itu F ya. Itu udah ada H, F. Yang H-nya di delete aja dulu. H, klik, delete. Nah, yang F di assign. Lalu berikutnya apa ya tadi? Zoom. Zoom. Bukan itu zoom in, zoom atasnya. Coba klik lagi find next. Nah, zoom yang ini. Kalau di situ kan Z ya. Kalau Bapak pakainya A. Assign. Yang Z dihapus saja. Oke, coba oke. Oke dulu. Ya. Nah, Bapak kan jelaskan kenapa Bapak menyimpan shortcut key-nya di situ. Ya, karena 4 tools ini nanti akan terus kita pakai. Posisi jari kita itu yang pertama coba di stop dulu share screen-nya. Nah, ini ya. Ini yang berwarna biru ini nih. Key A S D F, ya kan? Ada pen, zoom, pick. Oh, shape belum tadi ya? Lupa Bapak. Shape tool belum, sama hand. Yang biru ini akan sering kita gunakan nanti. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi ke toolbox ya. Jadi jari manis kita itu ada di key nanti. Jari manis ada di key, lalu kadang pindah ke A untuk zoom, S-nya itu jari tengah, D-nya jari telunjuk. Ini akan posisi jarinya akan di situ terus ya untuk menggambar itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Atau ada yang Pak, kok di versi yang ini beda begitu, versi X8 misal? Kalau Bapak lihat survei kemarin ada yang menggunakan versi X8 juga ya? Tidak ada? Oke, kalau begitu lanjut ke bagian 3 ya. Nah, ini tracing sketsa. Bagaimana cara menggambar di CorelDRAW, Bapak praktikan di sini. Coba kita simak dulu videonya. Kalau yang Bapak ini tampilan CorelDRAW versi X4 ya. Nah, sampai tahap ini dulu. Ya.
coba pandu yang lain ya. Naila ada? Naila? Ada Pak, tapi laptopnya nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Bagas? Alia atau Alia, Pak? Tadi Alia sudah menginstal Corelnya, sudah terinstall? Alia? Di laptop lain, di laptop orang tua. Laptop orang tua boleh. Udah siap Corelnya? Udah, tapi aku ketinggalan banget. Aku harus dari awal. Kanja ada? Bapak, saya sama kayak Alia Pak, bener-bener ketinggalan. Kalau Fatia? Iya Pak, ketinggalan Ketinggalan juga. Yang Aufa aja, coba tadi kan udah masukin sketsa ya? Aufa ya? Share screen lagi, Pak. Siap, share screen. Coba. Aufa baru masukkan shortcut key ya. Baik, nanti shortcut key-nya bisa Di apa tadi ketinggalan yang ini apa? Gampang itu, nanti bisa dilanjut. Kita coba praktekkan dulu proses tracing-nya ya. Kita gunakan yang pertama itu tadi pen tool. Pen tool ada di sebelah kiri di toolbox. Sebelah kiri, paling kiri, bawahnya. Bawah zoom. Di bawah zoom ada atas. Nah, itu. Zoom, bawahnya ada zoom. Untuk crop. Oh, ini. Zoom, to zoom, nah di bawahnya itu. Nah, di situ ada tanda panah kecil di pojok kirinya bawah. Coba diklik. Nah, klik. Nah, di situ ada pen tool. Nah, coba dibuat garisnya. Mulai dari garis luarnya dulu, Pak. Gimana, Pak? Mulai dari garis luarnya, klik kiri. Klik. Kliknya satu kali aja. Oh, itu layarnya terkunci, layar 2-nya. Oh, Buka dulu kuncinya. Yang dikunci layar 1. iya kebalik berarti, Pak. Ya, nah. Klik di garisnya satu kali aja. Gak usah di drag, gak usah ditahan. Kliknya satu kali aja, klik gitu. Coba Sebentar. Nah, Ctrl Z bisa. Klik. Ya, lalu ke garis yang lainnya agak jauh. Ya, situ. Sip. Ya, lanjut lagi. Bawahnya. Sampai garisnya nyambung lagi. Sampai si titiknya itu nyambung lagi. Oh. Ya. Klik. Klik, ya, betul. Kalau huruf A lumayan agak rumit ya. Itu bisa dipakai scroll untuk zoom in zoom out-nya, Pak. Oh iya, Pak. Nah, sampai titiknya nyambung lagi ya. Scroll out, coba scroll out dulu. Nah, bisa. Nah, itu udah nyambung. Kalau nggak nyambung nggak bisa diwarna. Coba sekarang udah kan pakai pick tool ke pojok kiri, ke kiri paling atas. Nah, itu pick tool paling atasnya. Atas lagi. Nah, itu pick tool. Klik. Udah? Udah. Nah, coba ke bagian color docker di paling kanan. Paling kanan ada warna-warni tuh. Nah, coba Iya, Pak. kasih warna. Merah bisa pakai klik kiri. Nah, kalau sudah bisa diwarna berarti artinya garisnya nyambung. Ya, untuk mewarnai garisnya bisa klik kanan di color palette tadi. Misalnya itu kan bidangnya warna biru, untuk garisnya outline-nya warna hijau, klik kanan di hijau. Ya, Warna hijau, Pak. Ya, betul. Jadi klik kiri untuk mewarnai bidang, klik kanan untuk mewarnai garis ya. Nah, untuk membentuknya sekarang coba Ctrl A. Artinya menyelek semua garis. Sudah Ctrl A? Sudah, Pak. Oh, berarti
berarti harus pakai save tool dulu. Ke save tool dulu sebelah kiri. Di bawah pick tool itu ada save tool. Ini apa? Paling kiri di toolbox. Nah, save tool F10 ya kalau itu. Scroll out dulu. Oh, layarnya belum dikunci ya, layar satunya. Melek Pak kayaknya. Melek ya. Berat berarti. Melek. Ya. Untuk videonya sebetulnya masih bisa diakses nanti. Bapak coba perlihatkan dulu. Bapak sudah upload di YouTube sebetulnya video pembelajarannya. Kalian bisa akses lagi nanti di sana. Ya. Di sini ada aplikasi desain grafis dengan aplikasi CorelDRAW ya. Dari Pak Hakim nih. Untuk video pembelajarannya nanti kalian bisa akses di sini. Di channelnya Pak Hakim. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ke pewarnaan ya. Untuk shortcut key ini sebetulnya trik dari Bapak ya. Kalau kalian cari tutorial-tutorial di internet mungkin belum ada ya. Atau di YouTube gitu belum ada sebetulnya. Jadi kalian bisa akses nanti video pembelajaran yang tadi di channel Bapak. Silakan. Kita lanjutkan dulu ke bagian pewarnaan. Nah, di sini ada beberapa color mode ya. Di sini ada hex, ada HSB, HSL, RGB, CMYK, sama LED. Ini fungsinya berbeda-beda nanti anak-anak ya. Misalnya kalau kebutuhannya untuk print misalnya kita menggunakan color modenya CMYK gitu. Tapi kalau untuk tampilan di desktop atau device handphone misalnya, kita menggunakan warna-warna RGB begitu, red, green, dan blue. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk tadi misalnya Aufa ya, gimana pengalaman atau hasil belajar praktik pembuat karya desain grafis pada hari ini terkait pengalaman atau kendala yang dialami saat melakukan praktik tadi ya, pembuatan karya. Ada yang mau bercerita? Bagaimana Aufa? Kendalanya sih Pak itu tadi pas mau dicoba tapi harus sambil ngeliatin zoom gitu. Iya ya, harusnya ada 2 device ya, enaknya ya. Pak. Ya, betul. Tapi untuk video nanti bisa diakses ya Iya Pak. melalui channel YouTube Bapak. Dan untuk misalnya kalau ada pertanyaan, ya kita bisa bahas di forum diskusi ya, WhatsApp group nanti. Silakan ada yang mau bercerita yang lain. Najma ya. Tadi ketinggalannya di mana Najma? Pas shortcut key ya. Ya susah lah sambil harus, zoom. harus ada 2 device. Tapi sebenarnya masih bisa diantisipasi ya. Kita pakai kalau tampilan di Windows itu kita bisa bagi 4 sebenarnya kan. Tapi ya kekurangannya harus apa yang kita lihat objeknya jadi kecil-kecil semua nanti ya. Kira-kira yang lain ada yang mau, silakan Mbak Yasmin. Ada yang mau diceritakan pengalamannya? Terima kasih Ya, sebelumnya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum bisa menampilkan hasil karyanya melalui presentasi. Ya. Intinya ada kendala sama laptop saya ini.
Tapi saya sudah mengirimkan link file CDR yang saya unggah di Drive. Baik ya. Oh ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah ternyata memang betul penggunaan shortcut key pada aplikasi CorelDRAW ini sangat membantu mempercepat proses pembuatan karya. Hanya saja ada sedikit kesulitan saat membuat garis smooth-nya, Pak. Ya. Oh. Mungkin karena belum terbiasa dan harus masih banyak pelatihan. Baik. Jadi saya membuat garis lengkung yang smooth sesuai untuk sketsa itu prosesnya agak lama. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Mbak Yasmin. Ya, kalau Bapak lihat karyanya Mbak Yasmin sudah cukup bagus ya. Cuman garisnya kurang smooth Pak ya. Ya betul. Pemilihan warnanya sangat sederhana, polikromatis ya. Warna-warna yang senada begitu. Baik, sekarang Bapak akan menyampaikan dulu lembar kerja ya, nanti akan kalian kerjakan. Silakan kalian isi untuk Bapak ambil nanti penilaiannya. Pada lembar kerja ini Bapak akan coba share screen dulu. Nah, ini lembar kerja materi desain grafis dan aplikasi CorelDRAW ya. Setelah Anda mengikuti pembelajaran keempat ini, tuliskanlah pengalaman belajar Anda tentang penerapan shortcut code. Nanti kalian simak lagi videonya ya. Lalu fungsi komponen pick tool, shape tool, zoom tool, pen tool, toolbox, dan object size pada properti ya. Fungsi komponen object manager pada aplikasi draw, CorelDRAW. Nanti Bapak akan bagikan juga tentang apa itu e-booknya ya, e-book tentang CorelDRAW-nya. Kalian bisa mengisi ini di sini. Bagi yang belum menginstal aplikasinya bagaimana? Nanti kan Bapak akan bagi kelas menjadi 2 tim ya. Ada tim yang membuat sketsa dan ada tim yang membuat proses digitalnya begitu ya. Untuk yang membuat tim sketsa nanti kalian bisa unggah hasil karya sketsanya di sini. Temanya tadi Bapak sebutkan seperti yang kita perhatikan tadi ya. Bentuknya tipografi berdasarkan huruf pada nama Banten. Kalau B-nya kan tadi Bapak sudah bikin ya. Silakan kalian membuat pada huruf-huruf lainnya seperti A, N, T, dan E ya. Salah satu aja, nggak usah semuanya. Jadi satu orang yang belum menginstal aplikasi CorelDRAW boleh membuat salah satu dari huruf ini, A, N, T, atau E ya. Ini bagi yang belum terinstall aplikasi CorelDRAW-nya ya. Silakan kalian isi. Nanti untuk yang sudah menginstal aplikasi CorelDRAW, file yang kalian unggah itu file aslinya ya, atau file dalam format CDR begitu ya. Karena nanti juga Bapak akan menilai apakah kalian sudah dapat menggunakan tools pada aplikasi CorelDRAW itu dengan baik atau belum gitu kan. Nah, itu saja. Ada pertanyaan untuk ini apa KPD-nya? Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Walaupun tadi ada beberapa kendala. Pada hari ini kita sudah belajar tentang penggunaan object manager pada aplikasi CorelDRAW, yang mana dalam aplikasi desain grafis apapun ya tentunya komponen object manager itu sangat penting. Kalau dalam Photoshop itu layer namanya ya, begitu. Dan lalu tentang penggunaan shortcut key yang membantu kita mempercepat proses pembuatan karya begitu, serta bagaimana cara kita membuat karya desain grafis berdasarkan sketsa yang telah dibuat. Nah, baik, untuk kesimpulan Bapak minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya itu kalian dapat menyampaikan tentang kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini menurut saya sangat menarik karena saya pertama kali menggunakan aplikasi CorelDRAW ini juga. Jadi semoga saya bisa belajarnya. Betul. Dan kekurangannya tadi saya jadi kecepatan videonya mungkin juga sambil ngelihat CorelDRAW juga. Ya, betul. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ini cukup ya. Terima kasih, Najma. Pada pembelajaran hari ini, kita dapat simpulkan bahwa memang dalam hal apapun sebetulnya ya, untuk dikatakan bisa itu, sebagai salah satunya adalah dengan cara kita terbiasa ya, untuk menggunakan sesuatu misalnya, atau kalau ingin bisa disebut mahir dalam membuat karya desain grafis misalnya ya, kita harus terbiasa dulu menggunakan aplikasinya begitu. Artinya melalui latihan yang rutin, dengan latihan kita bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan tentunya ya.
Dan untuk yang lain, nanti akan Bapak sampaikan form untuk mengisi tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Dan untuk link video pembelajaran, silakan kalian akses lagi, akses melalui channel YouTube Bapak, ya. Untuk link kesimpulan, Bapak akan sampaikan dulu. Kalian boleh copy dulu ya, di copy linknya, lalu dipindahkan ke aplikasi Notepad misalnya ya. Nah, ini untuk link kesimpulan. Bapak sudah sampaikan di fitur chat. Baik, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Terima kasih kalian telah belajar dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.